Serangkaian kecelakaan yang melibatkan armada bus pada September 2025 melatar belakangi usulan Komisi B DPRD DKI Jakarta agar evaluasi terhadap kelayakan dan sertifikasi pengemudi yang selama ini dilakukan selama 3 tahun sekali dipangkas menjadi 6 bulan sekali. Demikian disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Palo, usai rapat kerja dengan eksekutif di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 24 September 2025. Nova menilai evaluasi berkala diperlukan untuk menjamin aspek keselamatan baik bagi penumpang maupun pengemudi. Dengan frekuensi evaluasi yang sering dilakukan, maka kondisi fisik, mental, hingga kompetensi pengemudi dapat dipantau lebih optimal. Kalau saya lihat dari kecakapan untuk Transjakarta melakukan supervisi dari pengemudi tadi udah cukup layak ya semuanya kan. Ada rekomendasi dari Disub, ada fitur walk, ada mungkin hal-hal yang lain lagi gitu kan. Nah ini sudah satu akumulasi kan untuk kita bagaimana artinya bahwa pengemudi ini udah benar-benar fit untuk dia bekerja gitu kan. Nah tetapi memang kan kalau human error kan ada faktor-faktor psikologis yang lain-lain lagi kan. Nah ini memang yang tadi kita coba untuk kita masukkan lagi bahwa ini harus ada evaluasinya berkalanya juga seperti itu. Nah memang kalau misalnya di awal kan cukup sekali kan disampaikan sama Pak Kadisub kan. Sampai dengan 3 tahun lagi dapat sertifikasi lagi. Nah dengan ada kejadian ini apakah ngomongin kan ke depannya itu mungkin misalnya mungkin per 6 bulan atau per setahun gitu loh kan. Jadi nggak hanya 3 tahun gitu. Nah seperti itu sih. Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welvizen Yuza, memastikan seluruh armada yang beroperasi masih dalam kondisi layak jalan. Meski sempat terjadi 3 kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta selama periode September 2025. Tadi kami jelaskan dalam rapat bahwa pertama dari hasil investigasi yang kita lakukan, kami pastikan bahwa kelayakan armadanya semua dalam kondisi baik. Dan penyebab kecelakaan terutama 2 yang menyebabkan kerusakan di bangunan itu karena lebih kepada human factor. Sehingga fokus kita ke depan adalah memperkuat human factor. Terkait alasan dari ada 3 kali kecelakaan di bulan September ini, tapi kan tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata dari segi kendaraannya dan juga armada dan juga ininya kan sudah layak. Jadi rapat kerja hari ini dengan Komisi B, ya ada beberapa tadi masukan yang disampaikan oleh anggota Komisi B yang tentu nanti akan menjadi input untuk kami tindak lanjut. Tadi kami jelaskan dalam rapat bahwa pertama dari hasil investigasi yang kita lakukan, kami pastikan bahwa kelayakan armadanya semua dalam kondisi baik. Dan penyebab kecelakaan terutama 2 yang menyebabkan kerusakan di bangunan itu karena lebih kepada human factor. Sehingga fokus kita ke depan adalah memperkuat human factor. Kita tahu secara prinsip ada 3 hal yang menyebabkan kecelakaan. Yang pertama adalah jalur atau lintasannya yang kita selesaikan dengan road hazard mapping. Kemudian kelayakan armada yang kita pastikan melalui perawatan APM. Dan yang ketiga adalah kesiapan awak. Kesiapan awak ini yang menjadi fokus kita, termasuk dari semua aspek, tidak hanya teknikal, tapi juga dari sisi psikologis, dari sisi attitude dan karakter juga perlu diperkuat. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.